Saya bilang, sebentar, sebelum saya bilang apa dulu, saya mau tanya, emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Ini nyampaikan Pak Rosan loh, duta besar kita mantan di Amerika. Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gua bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Kalau saya jadi Gibran atau jadi Pak Jokowi, saya matiin besok. Loh, betul gak sih? Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarno Putri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai 2 kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan? Kony Erbakri kembali menjadi sorotan publik karena pernyataannya yang menghebohkan. Dalam podcast Akbar Faisal Unsensor, Kony yang menyebutkan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan segera menjadi tersangka. Kata Kony, "Gini sahabat lu, tolong lu bilangin berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara, di Jawa Tengah, DKI juga." Sahabat di sana yang dimaksud adalah Hasto, yaitu Hasto diminta untuk berhenti mengkritik, terutama di beberapa wilayah seperti Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jakarta. Kony mengklaim bahwa ia memiliki informasi dari seorang informan A1 yang ia sebut sebagai anggota aparat yang memberinya informasi intelijen. Ia menyatakan dia anggota lah, aku sebut ya. Maksudnya anggota aparat yang merah putih ya. Nah, kita sebutnya aparat merah putih. Dari pernyataan Kony itu jelas terlihat bahwa dia seolah-olah telah mendapat informasi penting dari level atas. Padahal semua orang bisa mengklaim demikian karena tidak bisa diverifikasi. Yang jelas pernyataan Kony itu telah menciptakan kebingungan di tengah masyarakat. Kony mengklaim bahwa ia memiliki informasi yang sangat sensitif terkait politik Indonesia, tetapi tidak mampu memberikan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan, ia menyebutkan sosok yang ia sebut sebagai informan A1, yang ternyata merupakan anggota aparat, namun tanpa memberikan rincian lebih lanjut atau validasi atas klaim tersebut. Kalaupun dikejar siapa dia, pasti dia akan menyebutnya rahasia. Lalu bagaimana memverifikasi pernyataan seperti itu? Kony memang dikenal sering melemparkan isu yang bombastis, tapi kemudian tidak bertanggung jawab. Dulu dia juga pernah menyebutkan bahwa Prabowo Subianto akan meninggal setelah menjabat presiden. Pernyataan ini sempat bikin geger se-Indonesia. Waktu itu Kony menyebut bahwa Rosan Ruslani sebagai sumbernya, tapi hal itu dibantah langsung oleh Rosan. Bahkan, Rosan melaporkan Kony ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Kasus ini membuktikan bahwa Kony tidak hanya sering membuat klaim yang tidak berdasar, tetapi juga membahayakan integritas nama baik orang lain. Yang penting, dia sudah jadi perhatian publik. Kebiasaan Kony yang mencatut nama-nama besar dan kemudian mengaitkan mereka dengan informasi yang tidak jelas asal-usulnya, itu sungguh mengkhawatirkan. Dia sering menyebut mendapatkan informasi yang berasal dari informan A1. Misalnya dari oknum fiktif yang dia klaim sebagai anggota aparat. Kita tidak tahu apakah si aparat itu benar-benar ada atau tidak. Kalaupun ada, kita tidak tahu apa pangkatnya atau seberapa akurat pernyataannya. Bisa jadi itu hanya imajinasi di aparat yang kemudian diimajinasikan lagi oleh Kony. Akibatnya jadilah dia kebohongan berjamaah. Pernyataan Kony yang penuh spekulasi dan tidak terbukti kebenarannya, seperti klaim tentang Prabowo dan Rosan, semakin memperjelas bahwa ia seringkali berbicara tanpa memikirkan dampaknya. Menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan hanya untuk menarik perhatian, menghasut, atau menciptakan ketegangan politik, itu sungguh meresahkan.
Masyarakat yang mendengarkan pernyataan semacam itu bisa terjebak dalam kebingungan dan ketakutan yang tidak berdasar, yang justru bisa mengarah pada polarisasi yang lebih tajam. Satu hal yang jadi perhatian penting, betapa Koni begitu sering mengulang-ulang istilah informasi A1. Memangnya dia itu siapa? Ini jelas merupakan teknik untuk memberikan kesan bahwa informasi yang dia miliki sangat eksklusif dan penting. Padahal pada kenyataannya, ia tak pernah memberikan bukti yang valid untuk mendukung klaimnya itu. Informasi A1 adalah sebuah ungkapan yang kerap dipakai oleh orang-orang yang berusaha meyakinkan orang lain bahwa mereka memiliki sumber yang sangat terpercaya. Padahal itu semua hanyalah permainan kata-kata tanpa substansi yang jelas. Dengan membangun narasi seperti ini, Koni tidak hanya menipu publik, tetapi juga membangun citra dirinya sebagai orang yang tahu segalanya tanpa harus memberikan bukti yang konkret. Fenomena seperti ini sangat meresahkan, terutama ketika seseorang seperti Koni menggunakannya untuk menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketika seseorang berbicara tentang intelijen atau informasi A1, masyarakat cenderung terkesan dan meyakini bahwa apa yang disampaikan adalah benar, meskipun tidak ada dasar yang jelas. Padahal, informasi semacam ini lebih merupakan opini pribadi atau bahkan fitnah yang disampaikan tanpa verifikasi atau bukti yang valid. Di dunia yang serba cepat ini, di mana informasi dapat dengan mudah menyebar melalui platform digital, sangat penting bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi yang beredar. Pernyataan Koni yang kerap kali mengandung spekulasi liar tanpa dasar yang jelas harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menerima atau menyebarkan informasi. Jangan mudah terjebak dalam sensasi yang hanya dibangun atas dasar ketidakpastian dan fantasi pribadi. Kita perlu menjaga integritas informasi yang kita konsumsi dan kita sebarkan. Karena dampak dari disinformasi bisa sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Pernyataan Koni bermasalah dan tak bisa dibuktikan. Koni hanya membuat situasi gaduh dan menfitnah sana-sini. Faktanya, ucapan Koni tentang Prabowo itu terbukti ngawur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seakan-akan dia ngobrol dengan Rosan dan mendapatkan info A1 dari Rosan. Padahal, kalau kita perhatikan, pernyataan Koni itu hanya kesoktahuan dia dengan informasi intelijen. Faktanya, Rosan tidak menyebutkan apapun, itu hanya fantasi Koni saja. Koni bikin skenario sendiri bahwa Jokowi akan begini dan begitu, kemudian mengaku-ngaku dapat info dari dalam. Pernyataannya provokatif, sebagaimana saat dia mencatut nama Rosan, tapi faktanya semua itu karangan dia sendiri, asumsi dia sendiri. Semoga saja Koni menyadari bahwa menyebarkan kegaduhan berdasarkan imajinasi dan asumsi dia sendiri itu sangat berbahaya. Bisa jadi nanti kalau dia diminta bertanggung jawab, Koni akan menyatakan dia sedang dikriminalisasi. Padahal pernyataannya itu telah melanggar hukum dan berpotensi menciptakan kerusakan yang luas. Masyarakat harus berpikir cerdas. Jangan mau dikibuli dengan narasi yang membawa-bawa embel-embel informasi A1. Karena biasanya itu bohong dan mencatut nama oknum biar dianggap hebat. Informasi intelijen tidak mungkin diedarkan secara luas di media sosial. Karena sifatnya yang rahasia. Jadi, informasi apapun yang beredar luas di media sosial itu hampir pasti bukan info A1, termasuk yang digembar-gemborkan oleh Koni.